A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Siswa dan siswi MTS Ma'arif NU 1 Kebasen yang saya sayangi dan saya banggakan, pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas kita dengan baik, dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan lancar. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini di Amaliyah Ramadan, untuk kalian semuanya kita akan bersama-sama belajar untuk membahas, yaitu dengan tema adalah 4 orang yang akan dirindukan oleh surga. 4 orang yang akan dirindukan oleh surga. Tentunya kita semuanya juga ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa itu mengharapkan dalam kehidupan ini, mengharapkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki yaitu adalah tidak hanya kehidupan dunia, itu yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak. Kemudian kebahagiaan yang hakiki itu tidak akan terwujud apabila kita tidak melaksanakan atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian terkait dengan hal ini, ada satu hadis yang menjelaskan tentang 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Hadis itu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mat'imil ji'an wa shaimi fi sahri Ramadan. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud Tirmidzi dari Anas Abi Abbas atau Ibnu Abbas. Hadis itu menjelaskan bahwa ada atau surga itu merindukan 4 golongan, yaitu yang pertama tadi adalah talil Quran. Talil Quran adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya, dan yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang rajin baca Al-Quran atau orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam, maka itu tidak hanya dibaca, tetapi kita harus amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi Allah itu menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, itu ayat-ayat yang menjelaskan bukan tentang iman Islam atau amaliyah-amaliyah yang lain, tapi menjelaskan langsung tentang Iqra atau membaca. Dengan membaca ini, maka kita semuanya akan bisa mengambil dari pelajaran-pelajaran yang ada pada Al-Quran, dan pelajaran-pelajaran itu harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian siapa lagi yang termasuk dirindukan oleh surga, yaitu adalah orang yang selalu menjaga lisan. Lisan itu adalah panca indera kita yang kadang bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa mendatangkan keburukan. Maka kita harapkan senantiasa untuk menjaga lisan, jangan berkata yang tidak baik, jangan berkata buruk, dan jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena dengan lisan ini bisa menyakiti hati orang lain, karena lebih sakit dengan disakiti dengan lisan daripada dengan benda-benda yang lain. Maka dari itu ada satu hadis yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu hadis itu yang berbunyi, salam atau insan fi hifdzil lisan, ya. Jadi keselamatan manusia itu tergantung pada lisan mereka.
Kemudian yang ketiga adalah orang yang selalu memberi makan orang yang lapar, atau kita agar senantiasa bersedekah atau berdermawan kepada orang yang memang sangat membutuhkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus senantiasa berbagi kepada orang-orang yang memang betul-betul sangat membutuhkan akan uluran ataupun bantuan kita. Kemudian yang keempat, golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Puasa adalah amalan ibadah yang istimewa dan memiliki derajat lebih dibanding amalan lain. Allah sendiri telah berjanji akan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang menyatakan atau menjelaskan tentang hal ini, yaitu yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang melaksanakan puasa itu secara langsung. Anak-anakku yang saya sayangi, itu ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir tadi adalah berpuasa di bulan Ramadan, ya. Jadi kita dalam berpuasa ini diharapkan tidak hanya dapat menahan makan dan minum saja, tetapi juga kita harus bisa menjaga panca indera kita, termasuk kita menjaga lisan, dan juga kita senantiasa berbuat baik, senantiasa berbuat yang mulia, berakhlakul karimah, sehingga kita diharapkan senantiasa dalam bulan Ramadan ini atau di bulan-bulan yang lainnya itu bisa mencontoh kepada perilaku Rasulullah Muhammad SAW, sehingga nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu tentunya balasan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.